BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dahulu bernama Jamsostek. Jamsostek merupakan program pemerintah dalam Kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional atau yang kita kenal dengan JKN. JKN diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2015. BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama pegawai negeri sipil, penerima pensiun PNS, TNI atau Polri, veteran, badan usaha lain, ataupun rakyat biasa. BPJS Ketenagakerjaan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan sebuah badan hukum yang disediakan untuk publik yang tujuannya memberikan perlindungan kepada seluruh tenaga kerja di Indonesia dari resiko sosial ekonomi tertentu. Penyelenggaraan BPJS ini menggunakan mekanisme asuransi sosial. Manfaat BPJS Kesehatan. Pertama, semua penyakit ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Semua pelayanan kesehatan yang sifatnya pengobatan terhadap peserta BPJS maka dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Kedua, BPJS menjamin penyakit yang dikecualikan seperti penyakit kanker, penyakit hormonal, penyakit hemodialisis, dan lain-lain. Ketiga, dapat menanggung peserta BPJS tanpa melihat kondisi sebelumnya dan tanpa batasan penyakit. Keempat, premi tergolong murah. Premi BPJS tergolong murah dibanding asuransi lainnya. Murah bukan berarti murahan, dengan keuntungan yang dapat diberikan BPJS kepada semua peserta. Kelima, jaminan seumur hidup. Iuran atau premi peserta yang tidak terlalu besar, seluruh peserta memiliki proteksi hingga seumur hidup. Keenam, pembayaran sangat mudah karena telah bekerja sama dengan beberapa platform pembayaran yang dapat digunakan untuk membayar premi bulanan. Program BPJS Ketenagakerjaan. Pertama, jaminan hari tua. Besar iuran setiap bulan adalah 5,7% dari total gaji yang diterima pegawai. Manfaatnya, peserta akan menerima manfaat berupa uang tunai yang dibayar sekaligus. Besarannya sesuai jumlah iuran ditambah hasil pengembangannya. Kedua, jaminan kecelakaan kerja. Besar iuran bervariasi, mulai dari 0,24% hingga 1,74%, tergantung resikonya. Manfaatnya berupa layanan kesehatan, santunan uang, bisa berupa pengganti biaya transportasi, cacat, kematian, dan lain-lain. Ketiga, jaminan kematian. Besar iuran sebesar 0,3% dari upah yang dilaporkan. Manfaatnya mendapat santunan sekaligus, santunan berkala, dan biaya pemakaman dengan total 24 juta ditambah 12 juta biaya beasiswa untuk anak pekerja ditinggalkan. Keempat, jaminan pensiun. Besar iuran sebesar 3% dari gaji tiap bulan, terdiri dari 2% dibayar oleh perusahaan dan 1% dibayar oleh peserta melalui sistem potong gaji. Manfaatnya antara lain manfaat pensiun hari tua, pensiun cacat, pensiun janda atau duda, pensiun anak, pensiun orang tua, dan pensiun lamsam. Fakta-fakta BPJS. Pertama, BPJS Kesehatan menganut pola rujukan. Pasien tidak bisa memilih rumah sakit yang diinginkan. Biasanya harus dari puskesmas, klinik, kalau tidak memadai baru ditingkatkan ke fasilitas yang lebih tinggi sekelas rumah sakit. Seringkali harus antri. Hal ini disebabkan keterbatasan rumah sakit atau puskesmas yang bekerja sama dengan BPJS masih mengalami defisit karena dana iuran sebulan tak sebanding dengan pembayaran klaim pada fasilitas kesehatan. Jika dirata-ratakan, iuran sebesar 6,5 triliun hingga 7 triliun, BPJS Kesehatan harus membayar klaim sebesar 8 triliun, sehingga masih tercatat memiliki defisit. Kedua, BPJS Ketenagakerjaan. Angka kematian tinggi. Jumlah kecelakaan kerja di Indonesia masih cukup tinggi, tapi sayangnya banyak dari mereka yang tak punya BPJS Ketenagakerjaan. Tidak hanya pekerja tetap, kamu yang sekarang berstatus freelance, pembisnis online, bahkan petani dapat mendaftarkan diri